Hai, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian. Pernah nggak sih kalian ngerasa sayang banget sama suatu hal atau sayang banget sama suatu benda? Kalau aku sih ngerasain itu saat aku pelihara kucing. Sejak awal aku pelihara dari kecil dan sudah hidup bersama seperti layaknya seperti anak kecil yang hidup berdampingan bersama kita. Kesana kemari, jalan, makan, dan melakukan segala hal bersamanya. Saat pulang kerja, lelah, capek, ketika kita melihat mereka bermain, seolah lelah dan capek itu hilang seketika karena melihat tingkah lucu mereka dengan muka yang polos. Sebelumnya aku cerita bahwa aku punya kucing dulu pertama kali dibeli sama mbak bebiku, namanya Ciro. Dia ini adalah kucing pintar yang berwarna putih, mulus, gemuk, disertai dengan mata yang merah, tajam. Saat umur 9 bulan bersama Mbak Baby, aku masih kuliah di Jawa. Jadi anak ini yang nemanin Mbak Baby kesehariannya, menyemangatin hari-harinya sampai aku pulang. Setelah dia besar dan mulai bisa berantem, akhirnya dia ingin sekali keluar dari kandang yang dibuatkan oleh kakaknya dan sekarang udah diwariskan ke aku. Akhirnya ada beberapa tetangga yang mau pinjam untuk dikawinkan sama kucing peliharaannya. Dapatlah aku satu anaknya yang bagus banget. Nah, anaknya ini namanya Nuna. Dia itu gabungan dari beberapa kucing. Ada sekitar 7 warna kucing yang ada di dalam tubuhnya. Jadi warnanya seperti itu. Kalian bisa pikirkan. Dia dipelihara dari kecil bersamaan sama Ciro bapaknya yang saat itu sudah kembali ke rumah kita. Rumahnya Mbak Baby maksudnya. Dulu Mbak Baby belum ketemu sama aku jadi kita masih belum serumah. Nah, setelah aku sampai, akhirnya Ciro dititipkan ke aku dan kurawatlah dia sampai 6 bulan dan akhirnya baik serta nurut banget sama aku. Dia adalah kucing terbaik dan terpintar yang pernah aku punya selama ini. Aku harap aku bisa menemukannya lagi suatu hari nanti. Dan akhirnya suatu ketika aku tinggal kerja, pulangku sore, berangkatku pagi, dan dia tidak pulang, pergi main, dia tidak pulang. Lalu setelah 3 hari akhirnya pulang. Nah, aku merasa kayak oke-oke aja gitu kan. Terus balik. Setelah di hari ketiga kucing itu tidak pulang lagi karena dia main terlalu jauh mungkin. Setelah itu dia pergi sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu dan akhirnya tidak pulang sampai hari ini. Bagaimana perasaanmu jika kamu menyayangi binatang tersebut? Pasti sangat terpukul sekali. Sehingga kamu pun akan sedikit meneteskan air mata. Itu jujur yang saya alami seperti itu karena memang kita itu sayang sama dia itu udah full paket komplit dan akhirnya dia pergi dan tidak pernah kembali sampai hari ini. Tinggal anaknya si Nuna yang kecil dulu itu sekarang sudah besar dan dia ya hidup sebagaimana mestinya layaknya main makan keluar keluar bersama teman-temannya dan sampai aku akhirnya menikah sama Mbak Baby. Akhirnya kucing itu kubawa pergi pindah ke Petung sini, daerah Kecamatan Petung, Kabupaten Penajam. Nah, di sini dia hidup sekitar 6 bulan bersamaku.
hidup dan makan, mengisi hari-hari kami sebelum kami memiliki baby yang sesungguhnya. Tapi setelah tahun atau bulan ke-6 masukin bulan ke-7, kucing si Nuna ini birahi. Nah, akhirnya kita lepaslah dia, kita kasih kebebasan untuk dia main, untuk dia milih calon pasangannya sendiri. Nah, akhirnya ada sekitar 3 sampai 4 kucing jantan yang ngumpul di depan rumah kami ya untuk mengantri si Nuna ini. Mungkin dia adalah primadona saat itu. Sampai sekarang dia tetap primadona di hati kami. Akhirnya setelah dilepas semingguan, hampir 2 minggu ya, dia akhirnya kawin dan melaksanakan kegiatan biologis yang selama ini dia idam-idamkan dan mungkin diidamkan oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Sampai suatu ketika dia makan rumput yang sejatinya adalah bekas disemprot dari pestisida untuk membunuh rumput tersebut. Itu baru indikasi yang saya terima dari gejala yang dia miliki, karena memang kondisinya setelah semingguan itu tidak mau makan, keluar liur dari mulutnya, lalu keluar cairan dari telinganya, sampai akhirnya setelah seminggu kemudian dia sampai pup dan pip di tempat atau di sembarang tempat karena memang bentuknya sudah cair. Sampai akhirnya dia pergi dan sembunyi saja naik ke kandang. Biasanya tidak pernah naik ke kandang, tapi dia ke kandang untuk menenangkan diri supaya adem. Nah, pas hari ke-7 minggu keduanya itu pagi itu dia sudah sangat lemas sekali. Akhirnya aku belikan susu beruang dan suntikan serta makanan cemilan kesukaannya. Sempat dia makan sedikit dan saya kasih minum susu. Saya buka mulutnya. Akhirnya sudah selesai, aku tinggal kerja. Berangkat kerja seolah tidak ada apa-apa. Akhirnya dia pergi main di rumah. Setelah aku selesai pulang jam 2, setengah 3-an, aku ngeliat kucing itu udah terkapar di depan meja, di samping TV, di sebelahnya kipas angin dengan kondisi yang mengenaskan dan sekarat. Aku datangin dan aku telepon Mbak Baby. Saya kasih tahu dia bahwa kucingnya sekarat. Akhirnya aku bebaskan dia dari lilitan-lilitan kabel. Ya, mungkin dikejar sama kucing lain, akhirnya dia tidak sanggup melepaskan diri dan melemah karena memang kondisi tubuhnya tidak tidak dapat asupan gizi karena beberapa hari tidak makan. Akhirnya aku bawa ke dokter yang ada di Petung, dokter hewan satu-satunya se-Kabupaten Penajam. Pas sampainya aku di sana, kucing itu sudah menggeliat kedinginan atau kepanasan, aku tidak tahu, pokoknya dia menggeliat. Aku bilang, sabar ya Nuna, sabar, kita sebentar lagi sampai ke tempat Bu Dokter. Sampainya di sana, aku bertemu hanya dengan anak Bu Dokter karena Bu Dokter hewan tersebut lagi memeriksa keadaan hewan yang ada di Babulu dan kue ala dia. Ternyata dia baru sampai tempatnya atau di Petung sini sekitar jam 5-an. Oke, saya bawa balik lagi kucing itu dengan berat hati dan aku kasih makan, aku kasih minum dengan segala kemampuanku. Dan sambil aku berpikir, aku hanya berusaha, selebihnya yang maha memberi hidup lah yang memberi kepastian untuk hidup atau tidak. Setelah aku kasih makan 2-3 suapan, akhirnya dia merasa enak perutnya dan bisa minum. Saya kasih minum dari suntikan yang saya beli tadi dan matanya sudah mulai terbuka lebar. Akhirnya dia tidur dengan santainya sambil menunggu Bu Dokter pulang dan sambil menunggu Mbak Babyku pulang. Akhirnya aku santai duduk di depan sambil bersih-bersih.
Nah, setelah 30 menit akhirnya kucing nunaku itu memuntahkan semua apa yang ku kasih tadi, dengan semuanya terkeluar, semuanya berhamur di lantai. Dan setelah ku pegang, dia sudah pergi. Aku sempat sedikit heran sambil ku panggil-panggil, "Hei Nuna, hei Nuna, kamu jangan mati dulu. Bagaimana kamu mati jika aku belum bisa membawamu ke dokter?" Tapi nasib sudah berkata lain. Dia sudah harus pergi duluan sebelum kita semua berhasil menyelamatkannya. Dengan muka yang datar dan kondisi hati yang gundah gulana waktu itu, aku jemput Mbak Babyku pulang. Dan sampainya di sana, dia nanya, "Mana Nuna?" Aku bilang dia sudah istirahat dengan tenang. Akhirnya aku bawa pulang Mbak Babyku. Sampai di rumah, Mbak Babyku nangis sejadi-jadinya karena kucing itu adalah teman seperjuangannya, teman yang mengisi hidup-hidupnya, hari-harinya sebelum aku datang, sebelum aku menemui hidupnya, dan sebelum aku menghalalkan hidupku dan hidupnya. Jadi seolah dia sangat berarti banget, sehingga menangis sejadi-jadinya sambil bercerita sama aku. Dia sudah nemanin kita selama 3 tahun dan kita belum sama sekali mendapatkan anaknya. Nah, dari situ aku juga sedikit meneteskan air mata, agak tidak tega aja gitu melihat kucing kesayangan Mbak Babyku mati. Karena sebelumnya kucingku si Ciro dulu juga hilang, diambil orang. Tapi aku sudah ikhlas, sama ikhlasnya dengan si Nuna, karena sudah menemani hari-hari kami dan membuat hidup kami menjadi lebih berarti. Terima kasih Ciro dan Nuna. Semoga kita bertemu lagi di suatu hari nanti, di dimensi dan waktu yang berbeda. Salam dari kami, anak Pasir Utara Penajam.